Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 339.1. Penatua ketiga mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya dan berkata, anak ini sangat bagus. Setidaknya hadiah yang kami tawarkan tidak sia-sia. Saya akan membimbingnya dengan baik di masa depan. Petik 2. Nangong Wan tertawa dan berkata, Penatua ketiga, jangan mencoba untuk menipu saya. Saya perhatikan anak ini dulu. Panggilan spiritual adalah hal saya. Anda sudah memiliki begitu banyak murid, tetapi saya bahkan tidak memiliki seorang pun yang akan mewarisi semua yang saya miliki. Saya sudah membahas hal ini dengan wakil pendiri. Turnamen ini merupakan ujian tambahan baginya. Saya ingin dia menerimanya sebagai murid pewaris saya. Kalau tidak, mengapa saya meminta wakil pendiri untuk menemukan cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9 ini? Saya sudah menghabiskan banyak uang. Tidak mungkin kamu bisa merebutnya dariku. Penatua ketiga mendengus dan berkata, jangan lupa, dia adalah insinyur jiwa yang luar biasa. Dia seharusnya tidak lebih dari 24 atau 25 tahun, tapi dia sudah sebagus insinyur jiwa kelas 6. Jika kita terus mengasuhnya, dia pasti akan menjadi insinyur jiwa kelas 9. Pendirinya juga menyebutkan sebelumnya bahwa masa depan akan menjadi milik para insinyur jiwa. Sementara budidaya jiwanya cukup baik, dia tidak bisa menyerah pada alat jiwa. Kenapa kita tidak menerima dia sebagai murid? Dia tahu dia tidak bisa menang melawan saudara laki-lakinya yang kedua, dan dengan demikian dia menawarkan alternatif. Nangong Wan merenung sejenak sebelum berkata, itu ide yang masuk akal. Namun, dia hanya bisa menjadi murid warisku. Tidak apa-apa jika Anda ingin mengajarinya beberapa hal, tetapi kita harus melihat apakah kekuatan spiritualnya cukup. Insinyur jiwa akan menjadi tren di masa depan, tetapi guru jiwa lebih kuat untuk saat ini. Saya telah menemukan bahwa banyak akademi telah menyadari betapa pentingnya untuk menggabungkan guru jiwa dan alat jiwa. Penatua ketiga membentak, kakak kedua, kamu benar-benar menghitung. Anda meminta saya untuk mengajarinya, tetapi dia akan menjadi murid pewaris Anda. Huff. Petik 2. Nangong Wan tertawa dan berkata, baiklah, baiklah. Anda harus mengerti bagaimana perasaan saya juga. Saat aku menerimanya sebagai muridku, aku akan membuatnya mengembalikan naga hijau kegelapan. Setelah mendengar kata-kata Nangong Wan, Moke tampak sangat senang dan buru-buru berkata, terima kasih, Paman Senior. Nangong Wan mengerutkan alisnya ketika dia memandangnya dan berkata, bahkan jika naga hijau kegelapan kembali, kamu tidak memiliki wewenang untuk memilikinya sekarang. Anda terlalu tidak sabar, Anda harus berlatih selama beberapa tahun pertama. Ketika kami kembali, Anda harus belajar bagaimana mengembangkan alat jiwa. Moke tertegun sejenak, lalu menjadi suram. Dia memandang elder ketiga dan dengan lembut berkata, Guru. Penatua ketiga mendengus, Paman Senior kedua Anda memberi Anda kesempatan kali ini. Jika Anda menyerahkannya kepada saya akan menyita Darkness Green Dragon dari Anda selamanya. Huff. Setelah mendengar kata-kata penatua ketiga, Moke tidak berani mengatakan apa-apa. Tanda pisah, tanda pisah. Mereka dengan cepat meninggalkan kota Radiant dengan kereta mereka. Aliansi Duskwater adalah yang terkuat dari 3 organisasi bawah tanah, dan dengan demikian mereka tidak terlalu repot menyebabkan masalah saat mereka bergegas ke tujuan mereka, menyerbu sepanjang jalan ke sana. Warga biasa menghindari mereka ketika mereka melihat simbol di gerbong mereka. Mata Huo Yuhao terpejam. Dia tidak bergerak sama sekali. Heika itu juga tidak mengeluarkan suara saat dia duduk di samping Huo Yuhao. Huang Zheng tidak mencoba memulai percakapan dengan mereka ketika dia melihat bagaimana mereka menenangkan diri. Dibandingkan dengan kereta lain, mereka jauh lebih tenang. Gerbong tempat mereka berada juga sangat mengurangi suara eksternal yang masuk, dan karenanya benar-benar hening di gerbong mereka. Namun, apakah Huo Yuhao benar-benar tenang meskipun diam? Justru sebaliknya. Saat ini, dia sedang mencoba mengumpulkan kekuatan spiritualnya. Di laut spiritual Huo Yuhao, dia telah memasuki kondisi ajaib. Gelombang melonjak hebat di laut spiritualnya yang luas. Air laut telah berubah menjadi emas perak setelah dia menyelesaikan kebangkitan kedua jiwa tubuhnya.
Setiap kali air laut naik, ombak yang disambungnya berhenti sedikit. Pusaran air dua warna juga akan muncul sesekali. Saat air laut naik, bola cahaya putih memancarkan cahaya redup terkondensasi di udara. Bola ini tidak sepenuhnya melingkar, tetapi berbentuk lonjong, seperti telur. Itu dipenuhi dengan aura kehidupan. Ada beberapa sosok melayang di atas permukaan air di laut spiritualnya. The Ice Empress masih memegang gambar Ice Jade Empress Scorpion. Namun, tubuhnya panjangnya 100 kaki di lautan spiritual ini. Kristal es berliannya yang mempesona dan ekornya yang biru kehijau-hijauan sangat indah dan menarik perhatian. Snow Empress yang berusia 8 hingga 9 tahun berdiri di samping Ice Empress. Dia sudah sangat cantik pada usia ini. Gaun putih panjangnya benar-benar tidak bernoda, dan dia memasang senyum menawan di wajahnya. Kadang-kadang, dia akan lebih dekat dengan permaisuri es dan membisikkan beberapa kata. The Ice Empress bukanlah sosok terbesar. Itu adalah Skydream Ichewom, yang malas berbaring di laut spiritual. Kekuatan spiritual Huo Yuhao terutama berasal dari Skydream Ichewom. Kehadirannya yang memberinya segalanya yang dimiliki mata rohnya. Meskipun kekuatan spiritualnya telah meningkat ke tingkat yang sangat tinggi, kecocokannya dengan Skydream Ichewom masih sangat tinggi. Skydream Ichewom sangat nyaman saat ia berbaring di laut spiritual Huo Yuhao. Namun, Skydream Ichewom sedang dalam mood yang agak buruk sekarang. Saat dia mencuri melirik Ratu Salju dan Es, dia merasa sedikit marah. Setelah cobaan yang terjadi di masa lalu, Permaisuri Salju telah berubah menjadi roh, dan dia tidur nyenyak dengan Permaisuri Es. Pada saat itulah hubungannya dengan Ice Empress semakin dekat. Namun, Permaisuri Es masih tampak agak keras, seperti dia di masa lalu, setelah dia bangun. Meskipun Permaisuri Salju telah kehilangan sebagian besar ingatannya, dia tetap dekat dengan Permaisuri Es alih-alih mengganggunya. Bagaimana mungkin dia tidak depresi melihat hal itu? Skydream, apakah tidak masalah bagi Huo Yuhao untuk menjadi seperti ini? Akankah dia dalam bahaya? Suara The Ice Empress sangat menawan. Skydream Ichewom dengan malas menjawab, dia akan baik-baik saja. Ranah rohaninya telah mencapai tahap saya berada pada kondisi terkuat saya. Dia juga menyatu dengan kekuatan spiritual saya. Saat ini, masalah yang ia miliki adalah tubuhnya tidak dapat menangani kekuatan spiritualnya. Dia tidak akan kekurangan kekuatan. Dia hanya menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melakukan hal-hal saat ini, dan tidak secara langsung menyerang siapapun. Dia akan baik-baik saja. Dia hanya mengisolasi sebagian saja sekarang. Bahkan jika itu tidak kembali, itu tidak akan membahayakannya. Permaisuri Es mendengus dan berkata, kamu sepertinya tidak cemas sama sekali. Skydream Ichewom menjawab, aku bahkan tidak ingin hidup lagi. Apa yang perlu dicemaskan? Bahkan jika sesuatu terjadi padanya, aku akan mati bersamanya. Permaisuri Es tertegun sejenak. Tidak ingin hidup lagi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu logika ini lebih baik dari Anda, lebih baik hidup yang buruk daripada kematian yang baik. Anda sudah hidup selama 1.000.000 tahun, tetapi Anda masih menghibur pemikiran seperti itu. Skydream Ichewom hampir memuntahkan darah. Es, tidak bisakah kau memperlakukan aku lebih baik? Bagaimanapun, kita adalah jenis kelamin yang berlawanan. Tidak akan terjadi apapun antara Anda dan Permaisuri Salju. Kenapa kau masih mengganggunya? Saya sudah memperlakukan Anda dengan sangat baik. Biarkan saya katakan, saya tidak punya orang lain yang saya suka. Saya sudah berubah menjadi roh Yuhao. Saya sudah merasakan roh ini sebelumnya. Bahkan jika sesuatu terjadi padaku, itu tidak akan mempengaruhi Yuhao. Karena kamu begitu dingin terhadapku, aku mungkin benar-benar mencari kematian suatu hari. Sang Ice Empress membentak, jangan lakukan trik ini padaku. Jangan berpikir bahwa aku akan menyukaimu hanya karena kamu sangat benar dan berani waktu itu. Lihatlah kebodohanmu. Ichewoms dilahirkan untuk menjadi makanan dari Ice Jade Scorpions. Kamu dan aku tidak akan pernah bisa bersama. Skydream Ichewom tidak menjawab setelah mendengar kata-kata Ice Empress. Dia malas menoleh dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ada sedikit getaran emosi di mata Ice Empress. Dia mengangkat ekornya untuk menamparkan laut spiritual. Dia tampaknya melampiaskan dan mengerahkan dominasinya atas Skydream Ichewom. Namun, dia tidak melakukan apapun padanya. Orang ini, kenapa aku harus menyukainya? Saya seorang es batu Empress Scorpion yang elegan. Mengapa saya ingin Ichewom? Permaisuri Es berkata pada dirinya sendiri. Namun, dia sangat frustrasi dengan keheningan Skydream Ichewom.
Ratu Salju menatapnya dengan mata yang besar dan indah. Sorot matanya sangat jelas. The Ice Empress linglung. Dia ingat semua yang terjadi di Clear Sky Castle. Dia mengingat banyak hal. Dia ingat bagaimana Skydream Ichewom sangat menentukan, dan kata-kata terakhir Ratu Salju. Jangan bilang aku benar-benar. Pada saat ini, bola cahaya di atas lautan rohani pecah, dan sebuah proyeksi muncul darinya. Detak jantung berirama tiba-tiba terdengar. Proyeksi perlahan turun dan muncul di depan dua ratu dan Skydream Ichewom. Bagaimana perasaan kalian semua? Rasakan aura saya. Huo Yuhao telah turun. Saat ini, ia tampaknya sepenuhnya terbentuk dari kekuatan spiritual. Dia berwarna putih sedingin es, seolah-olah dia diukir dari es. Namun, ada cahaya keemasan redup di sekelilingnya. Skydream Ichewom akhirnya membuka mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan datang di depan Huo Yuhao. Dia memuji, Oviparity. Tidak buruk, tidak buruk. Anda benar-benar dapat melepaskan ranah material-imaterial, dan untuk sementara mencapai ranah material-material. Namun, jangan lupa bahwa kamu tidak punya banyak waktu. Meskipun Anda tidak akan terpengaruh bahkan jika diri spiritual Anda hilang, Anda masih akan menderita kehilangan ingatan jangka pendek. Laut spiritual Anda juga akan sangat terpengaruh. Anda harus pulih setidaknya 3 bulan sebelum kembali normal. Itu sebabnya Anda harus kembali dalam 2 jam. Pada saat yang sama, Anda tidak dapat melampaui ruang dengan tubuh Anda yang sebenarnya. Mendapatkan Soul Land 2 Chapter 339.2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Brother Skydream. Saya tahu batasan saya. Juga, saya sangat ingin melihat berapa banyak yang akan kita dapatkan dari pertunjukan malam ini, dan siapa yang akan menjadi pemeran utama. Ketika dia selesai berbicara, dia mengungkapkan senyum lebar di wajahnya. Ketika dia melihat Skydream Ichewom, dia mengiriminya pesan secara telepati. Saat punggungnya menghadap Ice Empress, dia tidak menemukan apapun. Huo Yuhao bukan orang yang harus dilindungi lagi oleh Ice Empress dan Skydream Ichewom. Dia sudah dewasa. Dia tidak lagi kalah dengan ratusan ribu tahun dan jutaan tahun jiwa buas di tingkat spiritual. Skydream Ichewom menunjukkan ekspresi yang sedikit aneh saat dia mengangguk pada Huo Yuhao. Setelah itu, dia menyeringai, mengungkapkan senyum dari Ichewom. Tanda pisah, tanda pisah. Gerbong mewah aliansi Duskwater akhirnya berhenti. Pada titik ini, mereka berada di pinggiran barat 5 mil di luar Radiant City. Huo Yuhao tampaknya sudah bangun pada saat yang tepat. Ketika dia membuka matanya, dia tampak sedikit bingung. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa pola cahaya yang menyimpang telah muncul di antara kedua alisnya, karena menghilang tepat setelah itu muncul. Kami sudah tiba. Sebuah suara dideklarasikan dari luar. Huang Zheng turun dari gerbong pertama, diikuti oleh Hekaitu. Hekaitu menurunkan kursi roda Huo Yuhao terlebih dahulu sebelum menurunkannya. Huo Yuhao tampak linglung. Namun, dia kembali normal ketika angin malam bertiup melewatinya. Dia menyipit dan mengaktifkan deteksi spiritualnya. Huo Yuhao sedikit terpana. Acara malam ini benar-benar berskala besar. Dia merasakan ribuan orang di sekitarnya. Mereka jelas dipisahkan menjadi 3 wilayah dalam 3 arah yang berbeda. Perbedaan terbesar antara ketiga wilayah itu adalah aturan berpakaian orang-orang di dalamnya, karena mereka semua dihiasi dengan warna yang berbeda. Camp Duskwater Alliance ada di depan. Di sebelah kiri depan adalah orang-orang berjubah prajurit putih. Di kanan depan, orang-orang berpakaian kuning. Chen An melompat dari kereta pada saat ini dan dengan cepat memperkenalkannya. Malam ini, semua anggota senior dari 3 organisasi bawah tanah ada di sini. Ketiga pihak sangat menghargai turnamen ini, dan mereka semua telah mengirim barisan terkuat mereka ke acara malam ini. Yang berbaju putih berasal dari Kamar Dagang Alto, sedangkan yang berbaju kuning berasal dari Common Alliance. Terlepas dari 3 pihak ini, beberapa keluarga terkemuka di Radiant City juga diundang, serta beberapa klien kaya yang banyak bertaruh pada turnamen malam ini. Satu-satunya batasan yang dimiliki ketiga pihak adalah bahwa tidak boleh ada lebih dari 1000 tamu dari masing-masing pihak. Sisanya adalah penonton. Bagaimanapun, semuanya akan dilakukan dengan adil, jadi tolong jangan khawatir. Bibir Huo Yuhao bergerak sedikit. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa turnamen hari ini akan lebih adil daripada turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit. Setidaknya wasit tidak condong ke sisi manapun.
Mungkin keuntungan kadang-kadang lebih baik daripada hal-hal yang tampaknya sangat terhormat, tetapi sebenarnya diam-diam menyedihkan. Mereka bertiga dibawa ke tempat turnamen oleh Chen An, di bawah perlindungan sekelompok pria berpakaian hitam dari aliansi Duskwater. Daerah pinggiran barat tidak dianggap terlalu buruk. Perimeter dikelilingi oleh orang-orang dari 3 organisasi bawah tanah, yang meliputi seluruh tempat. Bahkan ada orang yang dikirim untuk menutup jalan untuk mencegah warga biasa terlalu dekat. Stand penonton sudah diatur dalam batas ini. Ada 3 tribun penonton yang berbeda, masing-masing diisi oleh petaruh yang memiliki uang mereka di turnamen malam ini. Ada yang lain, bahkan berdiri penonton melingkar lebih kecil, yang lebih dekat ke daerah inti. Mereka ditempati oleh anggota keluarga terkemuka yang ada di sini hari ini, serta guru jiwa dan insinyur jiwa terkemuka. Lapangan turnamen adalah yang paling mengejutkan. Panggung melingkar di tanah turnamen ini seperti replika panggung di turnamen Master Jiwa Continental Elite. Itu juga berdiameter 100 meter, dan sepertinya ada pelindung di sekitarnya. Hal yang paling lucu adalah ada juga 3 area istirahat di sekitar panggung, yang terletak di 3 arah yang berbeda. Jika mereka dihubungkan oleh garis lurus, mereka akan membentuk segitiga. Huo Yuhao dibawa ke tempat peristirahatan aliansi Duskwater. Nangong Wan dan penatua ketiga juga datang. Huo Yuhao berpikir sendiri, jangan bilang hanya ada mereka berdua dari aliansi Duskwater. Dari betapa tingginya penghargaan Duskwater Alliance terhadap turnamen ini, seharusnya ada lebih banyak anggota senior yang hadir. Pada saat ini, tempat itu menjadi sangat gaduh. Sebelum turnamen dimulai, tidak ada tuan rumah yang menghidupkan suasana. Mereka yang duduk di kursi penonton dan kursi VIP semua berbicara satu sama lain. Pencahayaan di tempat itu sangat bagus, lampu jiwa menerangi seluruh tempat. Saat dia melihat semua ini, Huo Yuhao tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Alat jiwa harus digunakan dalam kehidupan orang biasa. Tidak ada yang melakukannya lebih baik dari Kekaisaran Sun Moon. Dalam aspek ini, 3 kekaisaran lain di benua itu memang kurang. Ini adalah celah yang tidak bisa ditutup oleh kekuatan satu individu, dan itu akan memakan waktu juga. Bahkan jika mereka menyadari hal ini sekarang, mereka hanya dapat memilih untuk mengejar ketinggalan dalam hal kekuatan militer mereka. Penatua ketiga berbisik kepada Nangong Wan, kudengar mereka menyewa insinyur jiwa kelas 9 untuk memegang benteng kali ini. Di komite 7 orang, 3 milik mereka, sementara kita hanya punya 2 dari pihak kita. 2 lainnya adalah netral. Apakah akan ada masalah? Petik 2. Nangong Wan tertawa dingin dan berkata, tidak. Wakil pendiri akan membawa kakak laki-laki, saudara ketiga, saudara kelima, dan saudara keenam nanti. Apakah Anda pikir kami akan takut pada mereka? Jika bukan karena fakta bahwa kita sedang berhadapan dengan keluarga Kekaisaran Sun Moon Empire, apakah Anda pikir Kamar Dagang dan aliansi bersama yang rendah dapat menantang kita? Distribusi keuntungan dalam turnamen ini sangat penting. Pendiri menginstruksikan kami untuk secara ketat mengikuti protokol. Namun, kita harus dapat memperoleh fleksibilitas di beberapa area dengan wakil pendiri di sekitarnya. Saya benar-benar ingin melihat apakah orang-orang yang mereka menepi akan berani menentang kami. Penatua ketiga juga mengungkapkan senyum dingin di wajahnya, dan mengangguk tanda terima kasih. Meskipun Huo Yuhao terlihat sangat tenang, dia mengamati segala sesuatu di sekitarnya dengan serius. Setelah dia mendengar dari Nangong Wan bahwa akan ada lebih banyak anggota senior dari Gereja Roh Kudus yang datang kemudian, dia diam-diam terkejut oleh kekuatan dan fondasi Gereja Roh Kudus. Namun, dia juga senang, karena pasti ada dispersi dari kekuatan Gereja Roh Kudus. Ketika sesuatu terjadi, mereka akan berada dalam masalah besar. Saat ini, semua orang dari ketiga pihak sudah tiba. Seseorang datang untuk menanyakan sesuatu pada Nangong Wan. Setelah menerima verifikasi, semua lampu difokuskan pada tahap di mana orang tambahan sekarang muncul. Orang ini tinggi, luas, dan sangat tampan. Dia mengenakan jas formal merah cerah, elegan. Rambut emasnya disisir rapi, dan matanya tampak berkilau. Tanda hubung. Salam semuanya, saya pembawa acara Anda untuk grand final malam ini. Nama saya Lucky. Suara pembawa acara ini agak menyenangkan, keras dan serak. Seiring dengan penampilannya yang menawan, dia tampak cukup disukai. Namun, Huo Yuhao sudah memindai dia menggunakan deteksi spiritualnya. Lucky hanya orang biasa. Dia tidak memiliki gelombang kekuatan jiwa. Malam ini adalah grand final turnamen teknik jiwa Elite Radiant City. Kesembilan pesaing tersebut berasal dari Common Alliance,
Kamar Dagang Alto, dan Dusquater Alliance. Saya percaya Anda semua akrab dengan 9 dari mereka, saya tidak akan menjelaskan lebih jauh. Mari sekarang kita mengundang 3 ketua dari Aliansi Umum, Kamar Dagang Alto, dan Aliansi Dusquater dalam panitia penyelenggara untuk memberikan pidato mereka sendiri. Tanda hubung. Di tempat peristirahatan Aliansi Dusquater, Nangong Wan tampak sangat muram saat dia bergumam pada dirinya sendiri, nekat. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dia berdiri dan berjalan menuju panggung. Penatua ketiga tertawa dingin. Makhluk rendahan dari persekutuan bersama ini mencoba menghukum mati dengan tipuan bodohnya. Apakah dia benar-benar berpikir Aliansi Umum dapat melindunginya? Huo Yuhao dan yang lainnya baru menyadari bahwa Nangong Wan sangat marah karena pembawa acara menyebut-nyebut Aliansi Dusquater yang terakhir. Aliansi Umum mengendalikan industri eskes Radiant City. Itu sangat normal untuk memiliki host seperti itu. Namun, kinerja tuan rumah ini agak normal. Pemikiran diri sendiri tentang penguasa roh jahat tidak dapat dipahami melalui mata orang normal. Nangong Wan tidak mengungkapkan kultivasinya. Dia perlahan mengambil langkah untuk naik panggung. Di dua sisi lain, ada juga orang yang naik panggung. Di sisi Kamar Dagang Alto, ada seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun. Dia mengenakan mantel ungu, dan tampak sangat sopan, dengan aura orang yang kuat. Hanya dari penampilannya, sangat sulit membayangkan dia mengendalikan sebuah organisasi yang terlibat dalam pembajakan dan pembunuhan. Dia tampak lebih seperti seorang pejabat. Dia mengambil langkah panjang, dan matanya sangat tajam. Dari gelombang kekuatan jiwa yang dia pancarkan, Huo Yuhao dapat mengatakan bahwa dia memiliki setidaknya 8 cincin. Dia sengaja menekan auranya, tapi dia harusnya masih jauh dari Titlet Douluo. Dibandingkan dengan dia, perwakilan dari Aliansi Umum lebih menarik perhatian. Dia adalah seorang wanita dalam gaun panjang berwarna merah. Dari jauh, dia terlihat sangat cantik. Rambutnya yang berwarna merah marun digulung menjadi sanggul di atas kepalanya. Saat dia berjalan, tubuhnya berayun dengan elegan. Dia memiliki ekspresi yang sangat suci di wajahnya, dan tampak seperti mahakarya fana. Pinggang ramping dan sosok iblis membuatnya sangat menawan. Ketika dia naik panggung, banyak pria mulai mengeluarkan air liur, perhatian mereka sepenuhnya tertuju padanya. Saat ia berpartisipasi dalam turnamen, Huo Yuhao telah mengembangkan pemahaman yang hebat tentang 3 organisasi bawah tanah. Pria parubaya dalam mantel ungu itu adalah Ketua Kamar Dagang Alto, An Litong. Di seberangnya, wanita itu adalah Master Aliansi bersama, Sangguan Weyer, yang mengendalikan industri seks, makanan, dan minuman di Radiant City. Soul Land 2 Chapter 339.3 Huo Yuhao telah mendengar dari Chen An bahwa wanita ini sangat kuat. Banyak orang kuat telah jatuh cinta padanya sebelumnya. Meskipun dia masih tampak sangat memikat, dia sebenarnya telah menjadi Common Alliance Master selama 40 tahun. Tidak ada yang tahu umurnya yang sebenarnya. Kultivasinya di atas An Litong. Para pendukung Aliansi Umum bahkan termasuk beberapa bangsawan di kota Radiant. Adapun Aliansi Dusquater, Nangong Wan mewakili keluarga kekaisaran Sun Moon Empire. Karena ini, Aliansi Dusquater mampu mengerahkan dominasi mereka atas 2 organisasi lainnya. Namun, 2 organisasi lainnya juga mewakili orang-orang yang berasal dari strata masyarakat yang lebih tinggi. Bahkan keluarga kekaisaran tidak bisa sepenuhnya menekan orang-orang ini. Meskipun Common Alliance dan Alto Chamber of Commerce tahu bahwa Aliansi Dusquater terdiri dari para penguasa jiwa jahat, mereka tidak takut karena mereka tahu mereka memiliki pendukung kuat di belakang mereka. Di bawah dasar pemikiran bahwa turnamen ini diselenggarakan. Di permukaan, sepertinya turnamen itu adalah tipu muslihat oleh 3 organisasi untuk mendapatkan keuntungan dari wisatawan, tetapi pada kenyataannya, turnamen ini sangat penting bagi otoritas masing-masing organisasi. Aliansi Dusquater ingin mendapatkan lebih banyak kontrol, sementara Kamar Dagang Alto dan Aliansi Umum ingin bergabung dengan Aliansi Dusquater. Setelah ketiga pihak bernegosiasi dan mencapai kesepakatan, turnamen adil ini diadakan. Seperti yang dirasakan Huo Yuhao, turnamen bawah tanah ini bahkan lebih adil daripada turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit. Terlalu banyak mata menonton. Apa keuntungan terbesar bagi ketiga organisasi bawah tanah? Hanya anggota senior organisasi ini yang tahu. Mereka diberi kesempatan untuk mengendalikan penyelundupan logam langka. Kekaisaran Sun Moon telah melarang penjualan dan pembelian logam langka. Karena intervensi ini, logam langka menjadi sangat mahal. Dalam keadaan seperti itu, penyelundupan logam langka adalah cara yang pasti untuk mendapatkan keuntungan besar. Namun, mereka tidak bisa mendapatkan uang ini secara terbuka,
dan jumlah logam langka yang mereka selundupkan juga tidak bisa terlalu banyak. Meski begitu, ini adalah bisnis yang harus mereka miliki. Antara keluarga kekaisaran, militer, dan kaum bangsawan yang tidak ingin memiliki sepotong kue. Ini juga yang mereka lakukan sebelumnya. Namun, Su Tianran telah menemukan semua ini saat dia perlahan naik ke tampuk kekuasaan. Operasi penyelundupan 3 arah menyebabkan hilangnya logam langka melebihi apa yang diinginkan Kekaisaran Sun Mun. Su Tianran sangat marah dan mengambil keputusan. Dia tidak bisa sepenuhnya menghentikan semuanya. Semakin ia mencoba mengendalikan operasi penyelundupan semacam itu, semakin besar reaksi yang akan ia terima. Selain itu, dia belum benar-benar naik tahta, dan tidak berani sepenuhnya menyinggung militer dan bangsawan. Setelah merenungkan masalah ini, dia adalah orang yang mendukung turnamen bawah tanah sebagai cara berurusan dengan otoritas yang dimiliki oleh 3 organisasi bawah tanah. Siapapun yang memenangkan turnamen ini akan diberi kendali penuh atas operasi penyelundupan logam langka. Tentu saja, partai yang menang masih harus menyerahkan iuran yang mereka pinjam kepada 2 partai lainnya. Itu adil seperti itu. Dibandingkan dengan industri lain, keuntungan dari penyelundupan logam langka terlalu menarik. Ketiga pihak bersaing untuk itu. Itu sebabnya hadiah untuk memenangkan turnamen ini sangat menguntungkan. Tentu saja, semua ini dilakukan di belakang layar. Tidak hanya Huo Yuhao tidak sadar, tetapi para insinyur jiwa di turnamen, termasuk Huang Zheng, juga tidak tahu tentang ini. Bagi Su Tianran, itu adalah cara baginya untuk mengendalikan organisasi bawah tanah. Dia harus ikut serta dalam penyelundupan logam langka juga. Bagaimana dia bisa melakukannya? Melalui aliansi Dusquater, atau lebih tepatnya, Gereja Roh Kudus. Dia bertekad, tanda pisah. Lucky tersenyum ketika dia berdiri di satu sisi. Dia membimbing para pemimpin dari 3 organisasi bawah tanah ke tengah panggung. Mari kita undang 3 ketua untuk memberikan pidato. Pertama, mari kita undang Master Aliansi Dusquater, Nangong Wan, untuk memberikan pidatonya. Petik 2. Meskipun Nangong Wan ingin membunuh Lucky, dia tidak menunjukkannya di atas panggung. Dia berkata, turnamen ini diselenggarakan bersama oleh ketiga organisasi. Saya pikir kita dapat menganggap ini sebagai kontribusi bagi industri kekaisaran, dan itu berjalan cukup baik juga. Malam ini, Aliansi Dusquater bertekad untuk menang. Saya juga percaya bahwa pesaing kita mampu melakukannya, tetapi kejuaraan akan menjadi milik kita. Bagi mereka yang belum bertaruh, Anda mungkin ingin mempertimbangkan kami. Setelah selesai berbicara, dia melangkah mundur sebagai tanda bahwa dia telah selesai. Yang kedua berbicara adalah An Litong. Dia melirik Nangong Wan dan tersenyum sok. Sepertinya Tuan Nangong sangat percaya diri. Namun, saya tidak setuju dengan Anda. Perwakilan dari Kamar Dagang Alto adalah semua elit dari generasi muda insinyur jiwa. Saya benar-benar percaya diri pada mereka. Di sini, saya akan mewakili Kamar Dagang dan mempertaruhkan 10 juta koin jiwa emas untuk menang. Selama salah satu dari mereka menang, saya akan menyumbangkan keuntungan untuk semua orang. Saat dia mengatakan ini, semua orang terkejut. 10 juta koin jiwa emas. Bahkan jika mereka dihargai pada genap, potensi keuntungan masih 10 juta koin jiwa emas. Itu adalah sosok astronomi. Bahkan roh permaisuri salju tidak bisa dilelang untuk sosok astronomis seperti itu. 10 juta koin jiwa emas tidak diragukan lagi sangat menarik bagi para insinyur jiwa yang menghabiskan banyak uang. Kamar Dagang Alto tidak hanya memamerkan kekayaan mereka. Mereka juga menunjukkan tekad mereka untuk menang. Tiba-tiba, banyak petarung mulai menjadi lebih condong ke arah mereka. Pada saat ini, Sang Guan Weyer tertawa sedikit. Dia berjalan dan berkata, kalian berdua benar-benar percaya diri. Aku tidak bisa kehilanganmu, benarkan? Common Alliance tidak sekaya Kamar Dagang Alto. Kami tidak memiliki 10 juta koin jiwa emas, dan kami juga tidak sanggup berpisah dengan uang yang begitu besar. Namun, kami memiliki keindahan. Insinyur jiwa manapun dari pihak kita yang menang akan diberi otonomi untuk memilih kecantikan apapun yang dia inginkan. Pada saat yang sama, aku akan memberinya 3 naga betina yang memiliki garis keturunan kuno sebagai budak. Mereka semua perawan. Naga betina. Setelah mendengar 2 kata ini, Hekaitu, Huang Zheng dan bahkan Moke bingung. Namun, Huo Yuhao malah tampak terkejut. Sebagai orang pertama di Shrek Academy yang dilatih dalam Ultimate Soldier Plan, ia mendapatkan pengetahuan dari berbagai aspek. Dia pernah mendengar penatuamu menyebutkan naga perempuan sebelumnya. Apa mereka? Mereka adalah makhluk khusus yang setengah manusia dan setengah binatang. Namun, hanya wajah naga betina yang menyerupai manusia.
Mereka memiliki sisik di tubuh mereka. Namun, sisik mereka akan hilang saat berhubungan seks. Ketika itu terjadi, naga betina akan mengungkapkan kecantikan mereka yang menakjubkan. Begitu manusia bersanggama dengan mereka bisa menyerap esensi darah naga di naga betina ini dan mengubah konstitusi tubuh mereka. Ini akan memberi mereka darah naga dan aura di dalam darah mereka sendiri. Itu akan membantu mereka mengembangkan jiwa bela diri mereka sekali, dan evolusi ini pasti bermanfaat. Hanya saja naga betina seperti itu sangat langka. Mereka hanya ditemukan di pegunungan dan rawa-rawa yang dalam. Selain itu, mereka semua dilindungi oleh kutukan nasib buruk. Orang pertama yang menangkap mereka akan menderita kutukan ini dan mati. Akibatnya, ada sangat sedikit orang yang bisa menemukan dan meletakkan tangan mereka di atasnya. Namun, aliansi umum berhasil menemukan 3 naga betina. Ini sulit dipercaya Huo Yuhao. Naga betina tidak benar-benar membantu mereka yang memiliki jiwa bela diri yang sudah sangat kuat. Namun, mereka sangat berharga bagi para insinyur jiwa. Banyak insinyur jiwa mengkonsumsi obat-obatan dan pil untuk meningkatkan jiwa bela diri mereka. Namun, obat dan pil seperti itu sering mengandung kotoran. Ketika kultivasi mereka mencapai tingkat tertentu, mereka akan merasa sangat sulit untuk meningkatkan lebih lanjut. Beberapa dari mereka bahkan mungkin menderita efek samping. Jika mereka bisa bersetubuh dengan naga betina perawan, masalah-masalah ini tidak akan ada lagi. Kekuatan garis keturunan naga betina bisa menghilangkan kotoran di tubuh mereka dan mengembangkan jiwa bela diri mereka. Mereka tidak akan menghadapi hambatan apapun saat mereka maju menjadi titlet Douluo. Ya, 10 juta koin jiwa emas adalah banyak uang. Namun, uang tidak bisa membeli naga betina. Naga betina terlalu berharga untuk insinyur jiwa. Mengenai wanita naga, Huo Yuhao tidak perlu menjelaskannya kepada Hekaitu dan Huang Zheng. Lucky sudah membicarakan apa itu. Setelah mendengar kata-katanya, Huo Yuhao bisa dengan jelas merasakan napas Huang Zheng semakin berat. Sebaliknya, Hekaitu tampak sangat tenang. Huo Yuhao tanpa sadar mengangguk pada Hekaitu. Hekaitu mengungkapkan niat tersenyum dengan matanya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, jawabannya jelas. Xiao Xiao, kamu benar memilih senior kedua sebagai partnermu. 3 organisasi bawah tanah bergiliran untuk mengekspresikan pendirian mereka, tetapi tanpa ragu, Sang Duan Weier mencuri perhatian. Nangong Wan memucat, namun, dia tidak akan melangkah untuk berbicara lagi pada saat ini. Selain itu, dia tidak bisa mengungkapkan bahwa aliansi Dusquater bersedia untuk menawarkan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Ini membuktikan satu hal, untuk menonjol, mereka harus bertindak lebih lambat dari yang lain. Nangong Wan kembali ke area istirahat dan menoleh untuk melihat Huo Yuhao. Dia berkata, saya ingin Anda mencoba yang terbaik untuk membunuh siapapun yang mereka kirim. Anda dapat menggunakan kemampuan apapun yang Anda miliki. Jika sesuatu terjadi, saya akan bertanggung jawab. Anak muda, lakukan yang terbaik. Ketika turnamen ini berakhir, Anda pasti akan mendapat manfaat besar. Aku akan mendapatkan salah satu naga betina yang Sang Duan Weier sebutkan untukmu juga. Huo Yuhao sedikit terpana. Dia tidak tahu Nangong Wan sangat menghormatinya. Namun, itu sudah diduga. Ketika dia mengalahkan Moke sebelumnya, taktik Master Roh jahatnya telah meyakinkan Nangong Wan sepenuhnya.